Shalom. Semua kabar baik, amin. Yang diberkati sekali lagi tangannya terlambai, puji Tuhan. Tepuk tangan kita bagi Tuhan Yesus sekali lagi, Ibu Bapak. Di minggu yang ketiga ini, Ibu Bapak, saya akan mengajak kita mendalami apa yang menjadi tema sepanjang bulan Agustus ini, Bapak Ibu. Sepanjang bulan Agustus kita bicara mengenai hidup yang berdampak. Dan kemudian salah satu hal atau tanda hidup yang berdampak itu adalah menjadi pewujud impian. Jadi topik ini lebih spesifik berbicara mengenai ciri dari orang yang hidupnya berdampak. Nah, karena itu Ibu Bapak, sebelum membahas tema ini, mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari kitab Markus pasal 9 ayat 33 sampai ayat 35 kita membaca. Buka Alkitab saudara, ayat 33 sampai ayat 35 kita baca. Dalam hitungan yang ketiga, Ibu Bapak. Kalau sudah ketemu, 1, 2, 3. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Nah, perhatikan ungkapan kalimat yang dicatat dalam ayat 35, ayat bacaan kita barusan, Ibu Bapak. Ayat 35, khususnya kalimat yang berbunyi, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan dari semuanya." Kalimat ini penting untuk dipahami secara baik oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang percaya. Begini Ibu Bapak, secara konteks, apa yang dituangkan dalam ayat Alkitab yang kita baca ini sedang menuturkan sebuah kisah di mana di antara para murid terjadi perdebatan yang sangat serius. Terjadi pertengkaran yang sangat serius di antara para murid-murid pada kala itu. Perdebatan atau pertengkaran serius itu berhubungan erat dengan posisi atau dengan jabatan. Hal duduk di sebelah kiri dan duduk di sebelah kanan. Siapa yang akan menjadi yang terdahulu atau siapa yang akan terkemuka. Inilah yang menjadi topik perdebatan mereka pada kala itu. Ini mereka ributkan karena satu sama lain mereka merasa bahwa mereka lah yang paling layak ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan ketika Kristus datang nanti membangun kerajaannya di muka bumi ini. Nah, perdebatan itu terjadi di tengah jalan tatkala mereka mau menuju kota Kapernaum, Ibu Bapak. Dan menariknya saudara-saudara terkasih, setelah Yesus dan para murid tiba di rumah yang mereka tuju, maka Yesus memanggil para murid-murid lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan tadi?" Itu pertanyaan Kristus kepada mereka. Kenapa Yesus menanyakan kepada mereka perihal apa yang mereka perdebatkan di tengah jalan tadi? Apakah Yesus tidak tahu apa yang sedang mereka pertengkarkan? Yesus sebenarnya sangat mengetahui. Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk memulai diskusi ini, maka Yesus harus mengajukan pertanyaan lebih dulu.
dan mengetahui bahwa Yesus ingin mendalami permasalahan apa yang diperdebatkan di tengah jalan tadi, maka tak seorang pun dari antara para murid yang mau mengaku secara terus terang tentang hal ihwal yang menjadi pokok pembahasan atau pokok perdebatan mereka di tengah jalan tadi. Tak seorang pun yang berani bicara, mereka memilih untuk diam, Ibu Bapak. Dan ketika mereka tidak berbicara, maka kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka tentang apa yang ingin Yesus luruskan dari perdebatan atau pertengkaran yang terjadi sepanjang jalan itu. Nah, lalu Ibu Bapak Saudara-saudara, Yesus mulai menyingkapkan atau membawa pemikiran para murid-murid supaya selaras dengan pemikiran kerajaan Allah soal posisi, soal jabatan, soal terkemuka atau terdahulu, atau soal hal duduk di sebelah kiri atau duduk di sebelah kanan. Yesus mulai meluruskan hal tersebut, Ibu Bapak, supaya ini tidak berlanjut dan tidak terus menerus. Sebab sering sekali, Ibu Bapak, hal yang namanya duduk di sebelah kiri atau di sebelah kanan, hal yang namanya posisi atau jabatan, hal yang namanya yang terkemuka atau yang terdahulu, ini masih terus menerus menjadi perebutan dari banyak orang. Bahkan itu sudah dimulai sejak dari perjanjian lama, di mana Adam dan Hawa ada pada kala itu, Ibu Bapak. Di Taman Eden, Adam merasa dirinya paling benar dan Hawa yang salah. Demikian Hawa merasa dirinya yang benar, si ular yang salah. Demikian pula setelah peristiwa di Taman Eden, maka hal yang paling merasa paling benar, paling kuat, paling berjasa, yang paling terkemuka, yang paling hebat diwarisi oleh anak-anak Adam dan Hawa yang namanya Kain dan Habel. Kain merasa dirinya yang paling benar, persembahannya yang paling layak. Tetapi Habel merasa yang sebaliknya. Demikian turun-temurun hingga kepada Abraham, hingga kepada Musa, hingga kepada zaman Yesus Kristus, di mana ayatnya atau narasinya kita baca, bahkan hingga di zaman sekarang, Ibu Bapak. Kita kalau mau jujur, Bapak dan Ibu sahabat terkasih, sering sekali kita menemukan di dalam kasus-kasus kehidupan sehari-hari, kita mendengar yang satu ini seolah-olah lebih benar dari yang lain. Kalau ada permasalahan antar suami istri, sering sekali si suami merasa lebih benar, atau sebaliknya si istri merasa lebih benar. Kalau kita melihat ada kasus-kasus antara keluarga demi keluarga, tetangga demi tetangga, maka hal-hal ini sering mengemuka, Ibu Bapak. Yang satu merasa lebih layak, yang satu merasa lebih baik, yang satu merasa lebih kuat. Hal ini adalah pemandangan yang lazim sejak dari perjanjian lama. Karena itu, Ibu Bapak, di dalam narasi atau dalam ayat Alkitab yang kita baca ini, Kristus harus meluruskan. Kristus harus mengajarkan kepada para murid, termasuk kepada kita saat ini, mengenai hal ihwal soal siapa yang merasa paling benar, siapa yang merasa paling hebat, siapa yang lebih berjasa, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih terkemuka, siapa yang tidak layak, dan lain sebagainya. Hal ini harus dipahami oleh para pemercaya di sepanjang sejarah, supaya ini tidak menjadi ajang perdebatan, supaya hal duduk di kiri, duduk di kanan, hal siapa yang benar, hal siapa yang tidak benar, hal siapa yang kuat, siapa yang lebih berjasa, supaya ini tidak menjadi isu-isu yang terus-menerus mewarnai perjalanan para pemercaya sepanjang sejarah. Maka itu, Ibu Bapak, yang disampaikan oleh Kristus apa? Perhatikan apa yang dicatat dalam ayat 35 ayat Alkitab kita tadi. Coba kita baca sekali lagi bersama-sama, Ibu Bapak. Slide saya yang kedua. Ayat 35 kita baca dengan kompak. 2,
3 iya. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, setelah mengetahui apa yang menjadi pokok perdebatan para murid di tengah jalan tadi sebelum mereka tiba di Kapernaum, maka kemudian Yesus ngomong pada murid-murid yang dikumpulkannya itu, kalau kalian memperdebatkan siapa yang paling benar, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling layak, siapa yang paling unggul, siapa yang akan di sebelah kiri, yang akan di sebelah kanan Kristus ketika kerajaan Allah nanti dibangun, maka hendaklah kalian mengerti bahwa di dalam kerajaan Allah, kata Kristus melalui keterangan ayat 35 itu, di dalam kerajaan Allah yang terpenting bukanlah soal posisi di sebelah kiri atau posisi di sebelah kanan, kata Yesus. Di dalam kerajaan Allah yang terpenting bukanlah siapa yang terdahulu atau yang terkemuka. Terdahulu itu artinya terkemuka. Bukanlah siapa yang terdahulu, siapa yang terkemuka, siapa yang paling terkenal, siapa yang paling berpengaruh. Bukan itu, kata Yesus. Di dalam kerajaan Allah yang terpenting bukanlah siapa yang paling berjasa, siapa yang paling hebat, siapa yang paling layak, siapa yang paling unggul, siapa yang paling banyak investasinya. Bukan itu, kata Allah, kata Kristus. Di dalam kerajaan Allah yang terpenting adalah siapa yang menjadi pewujud impian sesamanya. Saya ulang sekali lagi, ini inti pengajaran itu. Yesus beritahu kepada para murid yang asik memperebutkan soal posisi, yang mempertengkarkan soal jabatan, yang memperebutkan soal siapa tokoh yang lebih terkemuka, siapa yang lebih berpengaruh. Yesus ngomong, di kerajaan Allah bukan itu yang penting. Yang terpenting di hadapan Allah ialah siapa yang menjadi pewujud impian bagi sesamanya. Itulah kata Kristus. Kalau saudara mencermati secara baik, ibu bapak, narasi yang dipaparkan mulai dari ayat 33 sampai 35 itu, saudara akan menemukan bahwa sesungguhnya Kristus tidak keberatan kalau kita mengejar posisi. Gak masalah buat Kristus. Kita ingin terkemuka, gak salah. Kristus tidak sedang mempersoalkan hal siapa yang menjadi diutamakan. Buat Kristus itu tidak masalah. Bukan posisi, bukan keterkemukaan, bukan pula ketokohan yang sedang dikoreksi oleh Kristus melalui keterangan itu, keterangan ayat Alkitab itu. Tapi yang dilakukan oleh Kristus ialah dia sedang mengoreksi, dia sedang memberi catatan kepada motivasi para murid untuk mendapatkannya. Motivasi para murid dalam berupaya memiliki posisi itu, jabatan itu, keterkemukaan itu. Motivasinya apa? Terkemuka tidak salah. Kristus tidak menentang itu. Tapi motivasi kita mengejar menjadi yang terkemuka ini apa? Ada mendapat posisi atau mendapat jabatan, buat Kristus tidak persoalan. Tetapi yang menjadi problem ialah, yang menjadi catatan buat kita ialah, apa sih motivasi kita sehingga kita harus mengejar posisi atau jabatan itu. Sebab ada banyak orang
berupaya mengejar posisi di sebelah kiri atau di sebelah kanan, berupaya mengejar jabatan, berupaya mengejar keterkemukaan, hanya supaya bisa memerintah, hanya supaya bisa bersenang-senang, hanya supaya demi keuntungan sendiri, hanya supaya bisa memanfaatkan, hanya supaya bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ini yang dikoreksi sama Yesus. Makanya Yesus bilang, siapa yang mau terdahulu atau yang mau terkemuka, siapa yang mau dikagumi, kata Yesus, siapa yang mau dihormati, kata Yesus, hendaklah ia menjadi pewujud impian. Yang paham katakan amin. Yang paham boleh tangannya terlambai, boleh kasih tepuk tangan sama Tuhan Allah. Itu yang penting. Siapa yang menjadi pewujud impian? Impian sesama. Gini kawan. Menjadi berhasil belum tentu menjadikan kita hebat. Berhasil tidak otomatis menjadikan seseorang hebat. Tapi seseorang yang hebat akan menjadikan orang lain menjadi hebat pula. Ngerti perbedaannya Ibu Bapak ya? Paham bedanya? Oke, kuulangi. Siapa tahu belum mendengar tadi. Menjadi berhasil tidak otomatis menjadikan kita hebat, Pak. Menjadi berhasil tidak menjadi jaminan bahwa kita hebat. Tapi orang hebat pasti mencari orang lain untuk dijadikan hebat. Menjangkau orang lain untuk ditolong dan dijadikan hebat. Itulah sebabnya walau seseorang memiliki berbagai potensi. Orang berhasil di posisi tertentu. Memiliki jabatan tertentu. Memiliki prestasi tertentu. Tapi dia akan tetap disebut sebagai orang yang gagal apabila dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Klik slide saya yang tadi, coba lihat apa catatan Norman Vincent yang saya kutip ini. Coba perhatikan ya. Norman ngomong begini, orang yang hidup untuk dirinya sendiri adalah orang yang gagal. Bahkan sekalipun ia berhasil dalam kedudukan yang tinggi, berhasil dalam kekayaan, berhasil dalam kekuasaan, ia tetap saja orang yang gagal. Norman ini seorang tokoh terkemuka di Amerika Serikat, pemikir motivasional, motivator dan juga penulis buku dan peneliti. Dan itu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh kitab suci kita. Makanya Yesus bilang, siapa yang mau terdahulu atau mau terkemuka, rahasianya, kuncinya adalah jadi pelayan bagi sesama. Jadi pewujud impian bagi sesama. Itu kunci kalau kita mau dikagumi orang. Itu kunci kalau kita mau dihormati orang. Itu kunci kalau kita mau dianggap sebagai tokoh. Kalau kita mau disebut sebagai orang yang terkemuka. Tepuk tangan dong bagi Tuhan Allah. Karena itu saya mendorong semua umat Tuhan. Jadilah orang yang senang memberi pundak saudara untuk orang naik bisa mencapai impian-impiannya. Jadilah orang yang bersedia
menjangkau orang lain supaya orang lain bisa berada di jalan di mana saudara ada. Kalau saudara orang yang sudah berhasil, bicarakanlah rahasia keberhasilan saudara kepada mereka supaya mereka juga bisa ada di posisi berhasil. Kalau saudara orang sukses, bicarakanlah alasan dan apa yang saudara perbuat sehingga saudara bisa memiliki hidup sukses. Tolonglah orang lain supaya mereka jadi sukses. Orang yang hebat itu punya pemikiran, Tuhan menolong aku keluar dari kemiskinan supaya aku bisa menolong orang lain keluar dari kemiskinan. Itu pemikiran orang hebat. Orang hebat itu punya pemikiran, Tuhan melepaskan aku keluar dari ketergantungan, keterikatan, supaya aku bisa melepaskan orang yang tergantung, orang yang terikat, sehingga mereka dimerdekakan. Itulah konsep atau orang yang punya pikiran hebat. Makanya ibu bapak, kalau sekarang rumah tangga saudara bahagia, bantulah supaya rumah tangga orang bisa menjadi bahagia. Kalau anak saudara berhasil, tolonglah supaya anak orang lain berhasil. Berilah pundak supaya orang lain bisa naik lebih cepat mencapai impian-impiannya. Itulah yang disebut para pewujud impian. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang setuju katakan amin. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Ini yang harus menjadi budaya kita. Jangan seperti pembuat bakpao. Dulu saya dengar kisahnya unik. Konon katanya, kalau orang mau bikin roti bakpao, maka dia harus masuk ke dalam kamar, tutup, tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang ke dalam. Dia aduk, dia racik, dia olah semuanya. Setelah udah oke bumbunya dan lain sebagainya, baru dia keluar. Ditanya kenapa? Ditutup kamar dan harus di tempat yang tersembunyi supaya tidak ada orang yang tahu resepnya. Sehingga orang lain nanti bisa membuatnya sendiri. Ini problemnya. Ini enggak alkitabiah. Orang yang alkitabiah itu, orang yang hebat itu adalah dia senang menuturkan kisah-kisah apa yang harus dilakukan oleh orang lain supaya mereka bisa berhasil sebagaimana dia berhasil adanya. Dia tidak menahan apa yang Tuhan berikan kepadanya dan akan dia berikan kepada orang lain. Susah sekali saya melupakan kisah yang sangat menginspirasi hidup saya sejak dari awal. Kisah itu adalah kisah peperangan yang terjadi di Jerman pada kala itu. Antara Berlin Barat dan Berlin Timur, mereka bertengkar. Lalu kemudian ibu bapak, orang-orang dari Berlin Barat saking panas hatinya melihat orang Berlin Timur ini, maka mereka membawa sampah-sampah ke dalam truk mereka, lalu mereka buang di kota orang Berlin Timur. Setiap minggu mereka angkut sampah sebanyak mungkin, lalu mereka buang di kota, di kediaman orang Berlin Timur. Lalu orang Berlin Timur ingin membalaskan. Tapi kemudian pemimpin dari Berlin Timur berkata, ambil semua makanan, roti, susu kaleng, ikan kemasan, masukkan di truk semuanya. Penuhi truk itu. Setelah dimuat, lalu kemudian semua makanan ini diangkut. Lalu disusun di kota atau di tempat kediaman orang-orang Berlin Barat. Kemudian mereka buat tulisan. Setiap orang memberikan apa yang ada pada mereka kepada orang lain.
Dengan kata lain, orang Berlin Timur ini mau bilang, karena di tempat kami yang banyak adalah makanan, maka makananlah yang kami berikan kepada kalian Berlin Barat. Di Berlin Barat karena hanya sampah yang ada di tempat kalian, maka sampahlah yang kalian berikan kepada kami. No problem, kata mereka. Setiap kita memberikan apa yang ada pada kita kepada orang lain. Kalau yang ada dalam diri kita keberhasilan, pemikiran hebat, maka itulah yang akan kita berikan pada orang lain. Tapi kalau ada dalam diri kita hal-hal buruk, hal-hal jelek, maka itu pula yang kita berikan pada orang lain. Kalau kita tidak punya apa-apa, maka kita tidak memberikan apapun kepada orang lain. Tapi kita yang ada di sini, doa saya, semua menjadi pewujud impian. Semua menjadi senang menolong, membantu orang lain. Semua menjadi orang yang berdampak, orang yang berpengaruh. Yang bersedia memberikan pundaknya untuk orang bisa naik lebih tinggi. Tepuk tangan sekali lagi. Makanya kawan, kalau saudara nyapu halaman, lalu saudara bakar sampah, baru saudara mau masuk lagi ke dalam rumah, lalu saudara lihat tetangga saudara lempar sampah ke halaman itu. Jangan segera marah. Ambil sampah itu. Ketok pintunya lalu tanya, Bu, masih adakah sampah di dalam? Biar sekalian tak bakarin. Jangan ngamuk. Masing-masing orang memberikan apa yang ada pada diri mereka kepada orang lain. Kita tidak mungkin memberikan apa yang tidak kita miliki, kawan. Karena yang ada pada diri saudara adalah pikiran sehat. Yang ada adalah pikiran hebat. Maka hal itulah yang saudara berikan pada mereka. Kepada anak-anak, pada keluarga, pada teman, pada tetangga. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Itulah senangnya saya menggembalakan jemaat GB Live Spring ini. Karena semua suka membagikan hal-hal hebatnya. Suka memberikan ide-ide hebatnya. Hanya sedikit yang suka menahan ide-ide hebatnya. Hanya sedikit. Sedikitnya 80% lah. Oh enggak sedikit ya. Sorry bukan. Itulah orang-orang yang disebut sebagai para pewujud impian. Ayo kawan. Saya mau tanya saudara. Sebelum saya tutup khotbah ini. Berapa banyak di antara kita yang mau supaya kasih karunia Tuhan atau berkat Tuhan tidak terbatas atau tidak berhenti atas kita? Saya mau tahu saja. Yang gak mau gak apa-apa, saya menghargai keputusan saudara. Bercanda. Coba dengar, saya ulang nih. Kalau ibu bapak sekalian mau tahu bagaimana supaya berkat Tuhan tidak berkesudahan atas saudara, kasih karunia Tuhan tidak berhenti atas saudara, dengar yang saya beritahu ini. Jadilah pewujud impian. Hanya itu kuncinya. Coba lihat Kisah Para Rasul pasal 4. Saya sudah di slide terakhir. Kisah Para Rasul pasal 4. Kita baca 36 sampai 37. Yuk baca sama-sama ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca Kisah Rasul pasal 4 ayat 36-37. Baca 2-3 ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Nah 37. Terus ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini memperkenalkan kepada kita seorang yang bernama Yusuf, keturunan Lewi, berasal dari kota Siprus. Lalu oleh para rasul maka Yusuf diberi julukan atau sebutan Barnabas. Tahu ibu bapak saudara-saudara? Alasan kenapa para rasul memberi julukan atau sebutan Barnabas kepada Yusuf yang adalah keturunan Lewi berasal dari kota Siprus ini, ternyata karena Barnabas ini orang yang sangat murah hati. Barnabas ini adalah seorang pewujud impian di gereja mula-mula. Bagaimana kisahnya?
ayat Alkitab yang kita baca itu memaparkan. Pada saat gereja mula-mula berdiri, maka kemudian Barnabas setelah bertobat, mengetahui semua kebenaran firman, nilai serta prinsip kerajaan Allah, lalu dia menjual ladangnya, menjual tanahnya, dan semua hasil penjualannya diletakkan di bawah kaki para rasul-rasul tanpa menguranginya sepeser pun. Saudara bisa membayangkan di era yang sangat primitif itu, memajukan atau mengurus gereja lokal bukan hal yang mudah. Butuh support finansial, support yang lain, supaya gereja bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Makin besar sebuah gereja, makin besar operasionalnya. Makin banyak program yang mau dikerjakan, makin banyak kebutuhan anggarannya. Melihat bagaimana gereja harus bertumbuh, maka Barnabas melepaskan aset-asetnya, lalu hasil penjualannya diserahkan kepada para rasul. Maka tidak heran ibu bapak kalau kemudian kita melihat perjalanan gereja di awal-awal itu terus bergerak, tidak dihentikan oleh kendala-kendala baik internal maupun eksternal. Jangkauan gereja begitu cepat, pertumbuhan begitu hebat. Karena orang-orang yang ada di dalam gereja adalah orang-orang yang memposisikan diri sebagai pewujud impian. Yakni impian Kristus supaya Injil tersebar. Supaya gereja berdampak, berpengaruh. Dan mereka memberikan pundak mereka, hati mereka, waktu mereka, materi mereka untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Dengar baik kawan, tidak hanya dalam hal bagaimana Barnabas memberikan support atau suplai kepada pekerjaan Tuhan atau kepada gereja. 12 para rasul ini pun mendapatkan support dari seorang yang bernama Barnabas. Rasul-rasul pun melihat bagaimana kontribusi dari seorang yang bernama Barnabas ini. Maka kemudian para rasul menjuluki Yusuf ini Barnabas, si murah hati atau si pewujud impian. Satu saat Saulus bertobat. Lalu dia memberi diri menjadi hamba Tuhan. Ketika Paulus berada di lingkungan para rasul, 12 rasul ini menolak Paulus. Mereka tidak percaya bahwa Paulus ini benar-benar bertobat. Mereka curiga karena Paulus inilah si penganiaya jemaat. Yang membuat hamba-hamba Tuhan terbunuh mati martir. Pauluslah otaknya dan juga sekaligus pelakunya. Tapi hebatnya ibu bapak, ketika para rasul-rasul tidak menerima Paulus, menolak Paulus, Barnabas memberikan diri untuk membantu Paulus, membela Paulus, bahkan mendampingi Paulus dalam pelayanan kemanapun. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 27 melaporkan bagaimana Barnabas memberikan pundaknya kepada seorang mantan penganiaya jemaat supaya bisa melayani dimanapun. Saudara lihat seperti apa perkembangan pelayanan Paulus ketika Paulus didampingi, dibantu, ditolong oleh Barnabas. Paulus menjadi penulis terbesar kitab perjanjian baru, bahkan 3/4 seluruh kitab perjanjian baru adalah karya tangan Paulus melalui Roh Kudus. Keberhasilan Paulus yang hebat ini membuyarkan pengaruh Barnabas di dalam mendukung dan mensupport pelayanan Paulus. Saking besar serta terkemukanya Paulus,
tak seorang pun melirik peran Barnabas di belakang layar. Tapi apakah Barnabas kecewa, Barnabas putus asa, Barnabas marah, Barnabas jengkel? Tidak. Dia terus mendampingi Paulus. Kitab suci tidak banyak bicara soal Barnabas. Tapi saya yakin Barnabas memiliki pemikiran keberhasilan yang dicapai oleh Paulus itu juga merupakan bagian daripada keberhasilanku. Saya yakin itu pemikiran Barnabas. Makanya dia support, dia dampingin, dia bawa Paulus melayani ke kota Siprus. Dari kota Siprus kemudian melayani ke Antiokhia. Dari Antiokhia kemudian melayani ke Yerusalem. Dari Yerusalem kepada orang-orang Kristen non-Yahudi, yakni ke kota Roma. Bahkan pulau demi pulau Barnabas mendampingi. Kalau Barnabas mendampingi berarti tidak hanya menjadi tim, tapi juga menjadi sponsor Paulus. Nama Barnabas tidak disebut oleh Paulus. Apakah Paulus kecewa? Apakah Barnabas kecewa? Tidak. Dia adalah pewujud impian sejati. Setelah Paulus sukses, berhasil sekali, kemudian peran Barnabas sudah tidak diperlukan lagi. Yang dilakukan Barnabas, dia temukan lagi siapa lagi yang harus kujangkau untuk dijadikan berhasil. Itulah pemikiran hebatnya Barnabas. Maka dia bertemu dengan seorang bernama Markus, masih anak muda belia. Ditolak di pelayanan, termasuk oleh Paulus menolaknya. Tapi oleh Barnabas, dimentor si Markus ini, didampingi si Markus ini. Akhirnya Tuhan pakai Markus luar biasa. Dan oleh Roh Kudus melalui tangan Markus. Maka Markus yang ditolak orang, diabaikan orang, tapi ditopang oleh Barnabas. Kini Markus menuliskan kitab Injil Markus. Barnabas tidak berhenti hanya karena keberhasilan seseorang telah membuyarkan prestasinya dia dan kontribusinya dia. Barnabas enggak bilang dia lupa diri. Barnabas enggak mengeluh dan berkata dia tidak tahu diri. Aku yang berjasa, aku yang dulu ini, aku yang dulu ini. Barnabas enggak bilang. Dia tahu itu bukan konsep pikir orang hebat. Barnabas ngomong begini, siapa lagi yang mau kujangkau untuk dijadikan hebat? Itulah para pewujud impian, mentalitasnya. Siapa lagi yang harus didukung supaya dia menjadi hebat? Yang setuju tepuk tangan di hadapan Tuhan. Yang siap boleh katakan amin. Jadi kalau anak tetangga gagal, jangan bersyukur. Sakit tetangga kita, mari kita bersyukur, potong ayam. Itu bukan pewujud impian. Hanya karena mertua menjengkelkan, menyebalkan, kita nggak mau mengunjungi, nggak mau menyapa, nggak mau menyala. Begitu dia datang di rumah, kita buka pintu, kamu ngai mami, ini kan kamu mulih. Nah, belum duduk sudah kita tanya kapan dia pulang. Para pewujud impian adalah mereka yang bersedia memberi pundaknya. Diingat orang apa tidak, dilupakan orang atau tidak, dikecewakan atau tidak, tapi Tuhan akan mencatatnya. Makanya saudara lihat Barnabas tidak kehilangan berkat Tuhan. Karena dia terus lakukan, dia terus lakukan, dia terus wujudkan impian orang lain. Sampai beberapa orang berhasil di tangannya dia. Itulah kiranya kita semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Saya mengajak